Menyikapi hal tersebut, pengamat kebencanaan Kabupaten Jember, Joko Mulyono mendesak seluruh elemen terkait di Kabupaten Jember untuk melakukan perencanaan jangka panjang terkait kekeringan. Mengingat kekeringan bukanlah bencana dadakan, namun sudah bisa diprediksi dari musim yang bergulir di Indonesia. Apalagi kini kekeringan tak hanya di Patrang saja, namun juga beberapa wilayah lain sudah mulai terdampak seperti di Kecamatan Arjasa, Jelbuk, Jenggawa, Sumber Jambe, Rambi Puji, serta Silo. Untuk mengantisipasi dampak kekeringan tersebut agar tak semakin luas ke depannya, Joko memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan dinas terkait untuk melakukan upaya mitigasi. Karena bila dilihat dari wilayah yang terdampak kekeringan sudah terjadi alih fungsi lahan. Bila dulu masih banyak pohon besar yang bisa menyerap air kala musim hujan, kini sudah habis ditanami tanaman produktif atau musiman. Sehingga bisa dipastikan bila musim hujan akan banjir dan bila musim kemarau akan kekeringan karena resapan air sudah tidak ada lagi. Apa yang harus dilakukan sebagai pengamat menjaga kebencanaan ini, bahwa kekeringan itu kan bukan by accident, bukan tiba-tiba jadi, tidak, tapi sudah melalui proses yang panjang. Jadi kalau kita melihat sebab apa kekeringan itu, ya kembali kepada perilaku manusia itu sendiri. Karena di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi nampaknya dulu itu adalah mungkin dipenuhi oleh pohon-pohon besar, pohon-pohon lindung itu, kemudian beralih ke disebut dengan deforestasi, pengalihan fungsi lahan yang digunakan untuk tanaman-tanaman musiman, ya kan, dan sebagainya itu, sehingga derai hujan pada waktu musim penghujan itu tidak bisa diserap oleh pohon itu, sehingga kemudian jatuhnya derai itu ke tanah dan kemudian erosi, kan itu kan, erosi akhirnya jadilah longsor. Jadi hampir bisa dipastikan wilayah-wilayah yang dulu banjir, wilayah-wilayah yang longsor sudah pasti kekeringan. Selain itu, pihak terkait juga harus segera menggagas upaya antisipasi jangka panjang, salah satunya yakni reboisasi di kawasan kekeringan, agar ke depan saat kemarau tidak lagi mengalami kekeringan tersebut. Sementara itu, Kabid Kedaruratan BPBD Jember Asra memprediksi musim kemarau ini akan mengalami puncaknya pada bulan September mendatang. Kini segala upaya dari BPBD Jember dibantu oleh PDAM Jember terus melakukan dropping air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Saat ini masih Desa Tegal Batu, Kecamatan Patrang saja yang dilakukan dropping air bersih rutin 2 hari sekali. Asra juga menghimbau kepada masyarakat wilayah lain yang ingin terbantu dengan air bersih bisa langsung menghubungi atau melapor langsung ke Pusdalops BPBD Jember. Nantinya akan segera ditindaklanjuti. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu saya mendapat informasi dari teman-teman TRC, nanti mungkin puncaknya adalah pada bulan September. Nah ini kekeringan, nah nanti setelah September, Oktober sudah mulai ada turun hujan sedikit-sedikit. Nah ini kemudian berlanjut antisipasi untuk musim penghujan. Jadi kita terus gitu. Ada warga yang mau melapor ya nggak Pak, teknisnya Pak? Silakan saja melapor ke BPBD, ya, ke BPBD dengan nomor teleponnya itu ada. Nanti akan saya beritahu nomor teleponnya. Jadi silakan telepon ke Pusdalop. Nah dari Pusdalop nanti akan menindaklanjuti untuk melakukan survei. Apakah memang benar-benar wilayah tersebut mengalami kekeringan. Nah ketika teman-teman melakukan survei sudah dinyatakan A1 dengan model asesmen itu, langsung kita turunkan mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan air tersebut. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan.